Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada malam hari ini. Selanjutnya salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Kapitas Lekta, yang mana di mata kuliah ini diampu oleh dosen penampu yang bernama Bapak Salman Al-Farisi. Nah, sebelumnya kami berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Tohara Sumaya Zulkarnain dan rekan saya Hazia Ahsa Sinaga. Nah, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja untuk materi pertama akan dibawakan oleh Hazia Ahsa. Kepada Ahsa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan dari tujuan teori yang 3 buku kami analisis. Yaitu menurut H.G. Tarigan mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan buku teks tidak lain adalah buku teks yang ditunjukkan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu yang berkaitan dengan studi tertentu yang bersifat standar disusun oleh pakar di bidang masing-masing dan ditulis untuk tujuan instruksional tertentu dan dilengkapi dengan sarana pengajaran dan menunjang suatu program pengajarannya. Nah, keanekaragaman hayati ini menurut buku adalah salah satu materi pelajaran biologi yang dipelajari pada tingkat kelas 10. Keanekaragaman hayati ini adalah keanekaragaman makhluk hidup, baik dari flora, fauna, maupun mikroorganisme. Nah, lalu keanekaragaman hayati ini juga disebut dengan istilah biodiversitas. Keanekaragaman hayati ini memiliki berbagai tingkat seperti genetik, spesies, dan ekosistem. Selanjutnya. Nah, secara total, keanekaragaman spesies di seluruh dunia ini sangat tinggi. Oleh sebab itu, untuk mempermudah mempelajarinya dibuatlah sistem taksos, yang dimana spesies-spesiesnya ini yang dimiliki ciri hampir sama akan berada di taksos yang sama. Nah, keanekaragaman hayati ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaragaman bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup, serta antara lingkungannya. Namun keanekaragaman hayati ini mencakup semua bentuk kehidupan di muka bumi, dan dari makhluk sederhana seperti jamur dan bakteri. Sehingga makhluk yang mampu berpikir seperti manusia, keanekaragaman hayati ini ialah fungsi-fungsi ekologi atau layanan alam, yang berupa layanan yang dihasilkan oleh satu spesies dan atau ekosistem ruang hidup yang memberi manfaat kepada spesies lainnya, yang termasuk manusia. Selanjutnya. Nah, di sini ada kompetensi dari ketiga buku yang kami analisis. Ada dari pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, kompetensi inti dari pengetahuan, yaitu menganalisis dari berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia ini beserta ancaman dan pelestariannya, beserta ancaman dan pelestariannya. Namun dari keterampilannya, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan supaya pelestariannya. Lalu yang kedua ada menjelaskan tentang prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dan 5 kingdom. Dan dari keterampilannya, menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Haji Ahsa yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis, perbandingan, dan evaluasi dari buku biologi yang kami pilih. Nah, jadi di sini ada 3 buku biologi yang kami pilih. Yang pertama, buku 1,
Identitasnya, judul bukunya yaitu buku Biologi untuk SMA MA kelas 10 yang disusun berdasarkan kurikulum 2013, yang mana penulisnya itu adalah Pratiwi, Sri Mariati, Sri Kini, Suharjo, dan Bambang Suseno. Kemudian buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2013. Untuk buku 2, judul bukunya yaitu Biologi, Pelajaran Biologi untuk SMA, yang mana dia ditulis berdasarkan KTSP. Buku ini ditulis oleh Iman Santoso yang diterbitkan oleh Interplus pada tahun 2007. Kemudian untuk buku ketiga berjudul Biologi Keanekaragaman Hayati untuk SMA MA, yang mana ini ditulis oleh Marta Alfiani yang diterbitkan oleh Prodi Pendidikan Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Nah, selanjutnya kita masuk kepada analisis, perbandingan, dan juga evaluasi dari ketiga buku. Yang pertama yaitu mengenai analisis buku 1. Nah, berdasarkan kompetensi yang sudah dijabarkan oleh teman saya sebelumnya, bahwa ada kompetensi keterampilan dan juga pengetahuan yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari materi keanekaragaman hayati. Nah, untuk itu, maka aspek yang dianalisis berkaitan dengan KI dan KD pada kurikulum 2013. Nah, untuk aspeknya itu ada relevansi materi terhadap KI dan KD, kemudian konsistensi materi terhadap KI dan KD, kemudian kecukupan materi terhadap KI dan KD, dan yang terakhir adalah struktur mikro atau kebahasaan. Nah, untuk buku pertama, buku 1, berdasarkan relevansi materi keanekaragaman hayati terhadap KI dan KD pada buku 1 sudah dijabarkan secara relevan. Nah, hal ini dapat kita lihat di dalam bukunya itu sudah berisi kegiatan atau tugas, kemudian ada penjabaran materi hingga evaluasi yang sudah mengarah pada pengembangan KI dan KD peserta didik. Untuk konsistensinya, materi keanekaragaman hayati ini sudah konsisten dibahas dalam buku 1. Jadi dalam buku ini dari awal bahasan hingga akhir sudah konsisten membahas mengenai materi keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya untuk kecukupan materi. Nah, pada buku 1, materi keanekaragaman hayati dijabarkan sudah memenuhi ketentuan kompetensi yang akan dicapai atau sudah cukup. Namun di sini ada sedikit catatan bahwa berdasarkan KD yang sudah dibacakan teman saya sebelumnya, ada kemampuan mengenai klasifikasi makhluk hidup, yang mana siswa harus mempelajarinya berdasarkan 5 kingdom. Nah, dalam buku 1 ini, yang merupakan dia sudah berdasarkan ketentuan atau standar kurikulum 2013, buku ini tuh hanya berfokus pada 2 kingdom saja, yaitu kingdom animalia dan kingdom plantae. Gitu. Jadi dia tidak membahas atau kurang membahas kingdom yang lain. Kemudian selanjutnya ada struktur mikro. Nah, jadi buku pertama berdasarkan struktur mikro atau kebahasaannya, tata bahasanya sudah baik, yang mana dia sudah menggunakan kalimat-kalimat yang berisi bahasa yang baku, kemudian bahasanya juga tidak berbelit dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya adalah analisis buku kedua. Nah, untuk relevansi buku kedua ini, buku kedua merupakan buku yang dia disusun berdasarkan standar KTSP. Namun, materi yang dijabarkan dalam buku ini tuh masih relevan terhadap KI dan KD. Selanjutnya ada konsistensi materi terhadap KI dan KD. Nah, pada buku 2, materi yang dibahas itu konsisten membahas materi keanekaragaman hayati, sub-subnya sudah mencakup keanekaragaman hayati dari awal sampai dengan akhir dari pembahasan di dalam buku tersebut. Kemudian untuk kecukupan materinya, materi yang dijabarkan masih atau cukup memenuhi ketentuan kompetensi sesuai dengan KI dan KD, meskipun buku ini disusun berdasarkan standar KTSP.
Nah, jadi berdasarkan KD tadi, kalau untuk buku pertama yang merupakan buku yang disusun berdasarkan kurikulum 2013 itu tadi kurang menjabarkan kelima kingdom, sedangkan di buku KTSP ini, buku biologi KTSP ini dia lebih rinci dijabarkan atau dia lebih menjabarkan mengenai 5 kingdom. Tuh. Kemudian selain itu untuk submateri mengenai kunci determinasi dalam buku 2 ini yang bersandar KTSP itu lebih dijabarkan lagi mengenai bagaimana cara membuatnya, urutan-urutannya, baik bagaimana kita mengklasifikasikannya atau membuat kunci determinasi untuk hewan maupun tumbuhan sudah rinci dijelaskan di buku 2. Sedangkan buku 1 yang berstandar K13 tadi itu dia kurang menjabarkan atau di situ dia menyuruh untuk berpatokan pada buku kunci determinasi tetapi tidak untuk membuatnya gitu. Jadi dianya lebih fokus ke situ. Kalau di buku yang kedua ini dia lebih bagaimana siswa ini bisa membuat kunci determinasi secara mandiri. Kemudian untuk struktur mikronya, bahasa yang digunakan pada buku 2 ini sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya untuk analisis buku ketiga. Nah, analisis buku 3 untuk relevansinya, buku ketiga ini mengenai keanekaragaman hayati ya, secara rinci gitu. Jadi satu buku ini dia hanya membahas mengenai materi keanekaragaman hayati, berbeda dengan buku sebelumnya yang dianya merupakan buku biologi yang berisi materi-materi lain. Gitu. Jadi dianya keanekaragaman hayati hanya ada satu bab. Tapi kalau untuk buku 2 ini, dia full satu buku itu mempelajari mengenai keanekaragaman hayati yang relevan dengan KI dan KD. Selanjutnya untuk konsistensi pada buku ketiga ini kurang konsisten. Kenapa? Karena pada buku ketiga ini tidak dijelaskan bagaimana mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Atau dia tidak juga menjelaskan bagaimana sih cara membuat kunci determinasi. Jadi dia hanya sebatas mengenai konsep pengertian dari keanekaragaman hayati, bagaimana contoh-contohnya, kemudian ancaman terhadap keanekaragaman hayati maupun pelestariannya. Jadi dia hanya sebatas itu saja. Kemudian untuk kecukupan materinya, karena dia tidak membahas secara rinci mengenai konsep-konsep apa saja yang harus dipelajari ya terkait tadi bagaimana klasifikasi sampai dengan kunci determinasi itu tidak dijabarkan, maka materinya dia tidak cukup atau kurang dalam membahas materi mengenai keanekaragaman hayati. Nah, untuk kebahasaannya sendiri atau struktur mikronya dari buku ketiga ini secara umum bahasa yang digunakan itu mudah dipahami oleh peserta didik. Tetapi sedikit ada kesalahan dalam penulisan istilah, yang mana itu bisa kita lihat pada halaman 5 paragraf kedua di buku tersebut mengenai konsep fenotip dan juga genotip. Nah, selanjutnya berdasarkan analisis dan perbandingan yang sudah dijabarkan sebelumnya, terdapat kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing buku. Kemudian untuk evaluasi dari ketiga buku, yang pertama terhadap relevansinya. Nah, jadi secara umum ketiga buku yang dianalisis itu sudah relevan isi kajiannya terhadap KI dan KD. Tetapi ada sedikit evaluasi. Nah, jadi untuk buku 2 itu perlu ada penambahan agar dia sesuai dengan tuntutan pembelajaran berdasarkan K13, misalnya dengan menambahkan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi keterampilan. Jadi dalam buku K13 itu dianya setiap submateri yang sudah dipelajari biasanya ada tugas-tugas kelompok, pembuatan laporan, yang mana itu dia membentuk kemampuan kompetensi keterampilan peserta didik. Nah, sedangkan di KTSP dia hanya berupa seperti soal-soal pertanyaan saja. Jadi dia lebih ke kognitifnya seperti itu. Kemudian relevansi yang perlu dievaluasi pada buku ketiga. Nah, buku ini bisa lebih dirincikan lagi karena kan tadi bukunya mengenai keanekaragaman hayati seharusnya lebih dirincikan lagi, apalagi dianya digunakan dalam proses pembelajaran SMA maupun MA. Kemudian selanjutnya untuk konsistensinya. Jadi konsistensinya dari ketiga buku ini itu berbeda-beda ya terhadap KI dan KD.
Nah, untuk buku pertama itu sudah konsisten menjabarkan keanekaragaman hayati. Kemudian buku kedua juga sudah masih cocok ya, masih sesuai, masih bisa digunakan meskipun sedikit ada perubahan mengenai aspek keterampilan siswa. Nah, untuk buku 3 itu harus disesuaikan juga dengan ketercapaian kompetensinya, kedalaman materinya, dan konsistensinya terhadap materi keanekaragaman hayati yang dipelajari oleh siswa SMA maupun MA. Kemudian untuk kecukupan isi atau kedalaman materi terhadap KI dan KD, berdasarkan buku 1, 2, dan 3 itu sudah memenuhi, tetapi untuk buku 1 itu bisa dijelaskan atau ditambahkan lagi mengenai bagaimana sih klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kelima kingdom. Jadi tidak hanya fokus pada kingdom Animalia maupun Plantae, seperti itu. Kemudian untuk buku yang kedua, itu bisa ditambahkan lagi kegiatan-kegiatan atau pola-pola evaluasi atau tugas-tugas yang berkaitan dengan kemampuan psikomotor atau keterampilan peserta didik. Kemudian untuk buku ketiga, karena buku ketiga itu dianya materinya terbilang kurang dalam, maka perlu ada penambahan lagi untuk supaya materinya itu lebih dalam lagi membahas mengenai keanekaragaman hayati tersebut. Nah, selanjutnya itu ada struktur mikro. Nah, jadi secara keseluruhan, ketiga buku ini, baik buku 1, 2, dan 3 ini, bahasa yang digunakan, struktur bahasanya mudah dipahami, tidak berbelit. Jadi, baiklah, cocok sudah untuk peserta didik. Namun, ada sedikit evaluasi untuk buku 3, yang mana buku 3 kan sempat ada kesalahan dalam penulisan istilah fenotip genotip. Nah, jadi kesalahan ini harus lebih diperhatikan lagi oleh penulis ataupun guru dalam memilih bahan ajar atau buku yang nantinya akan digunakan oleh peserta didik. Karena nanti kesalahan pada buku bisa juga menyebabkan kesalahan pemahaman konsep pada siswa atau miskonsepsi pada peserta didik yang membaca buku tersebut. Nah, demikianlah mengenai analisis, perbandingan, dan juga evaluasi dari ketiga buku biologi yang kami paparkan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Asa. Kepada Asa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran pendukung. Nah, dalam menunjang proses pembelajaran agar materi yang diajarkan dapat mudah dipahami sebagai siswa, yang diperlukan dalam media pembelajarannya itu menurut Hamtam tahun 2018, bahwa media pembelajaran ini dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang disengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif maupun efisien, sehingga materi pembelajaran itu lebih cepat dipahami dan diterima oleh peserta didik. Nah, adapun media pembelajaran yang terdiri dari banyak hal untuk materi keanekaragaman hayati yang kami bawa ini, menurut penulis media yang cocok digunakan adalah video pembelajaran. Media video pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati merupakan materi yang menjabarkan keberagaman makhluk hidup, sehingga dengan video pembelajaran, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana perbedaan sampai keragaman makhluk hidup di muka bumi. Lalu video pembelajarannya tidak hanya berisi deskripsi mengenai konsep dari suatu objek yang dipelajari, tetapi lebih dari sekedar dari video pembelajaran, akan memadukan visual dan auditori peserta didik. Karena hal ini sesuai dengan materi pembelajaran dari keanekaragaman hayatinya yang membahas mengenai dari karakteristik masing-masing makhluk hidup yang membedakan dengan lainnya, sehingga siswa pun dapat melihat perbedaan dari lewat tampilan visual makhluk hidup tersebut.
Dan yang ketiga itu ada materi keanekaragaman hayati yang mempelajari keberagaman makhluk hidup. Dan dari yang hanya bersel satu atau uniseluler sehingga bersel banyak multiseluler. Maka dengan video pembelajaran akan dimudahkan oleh siswa mempelajari serta mendeskripsikan hewan dari berbagai bagian di Indonesia maupun di dunia. Selanjutnya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hazi Ahsa yang telah memaparkan materinya terkait media pembelajaran pendukung yang cocok untuk materi keanekaragaman hayati, yaitu video pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Nah, jadi berdasarkan analisis buku biologi SMA MA pada materi keanekaragaman hayati, maka dapat disimpulkan bahwa buku sebagai bahan ajar harus dibuat berdasarkan ketentuan kompetensi apa yang akan dicapai peserta didik dalam belajar materi tersebut. Nah, oleh karena itu, buku ajar sebaiknya harus memiliki relevansi, konsistensi, kecukupan materi ajar yang baik dan sesuai dengan kompetensi yang mau dicapai peserta didik. Selain itu, buku ajar juga harus disusun berdasarkan gaya bahasa yang mudah dipahami peserta didik, sehingga konsep yang hendak disampaikan akan mudah dicerna akal peserta didik. Nah, kemudian untuk materi pendukungnya, kelompok kami memilih video pembelajaran berdasarkan ketentuan-ketentuan ataupun alasan-alasan yang sudah dipaparkan teman saya tadi. Nah, untuk tambahan sedikit, selain video pembelajaran, mungkin bisa menggunakan alat peraga, yang mana alat peraganya itu guru atau siswa secara bersama-sama membawanya. Misalnya nih, guru menyuruh atau membawa beberapa macam ikan yang dia berbeda-beda jenis. Nah, di situ guru bisa memperlihatkan ikan secara langsung, sehingga siswa bisa belajar secara langsung bagaimana membedakan antara satu ikan dengan yang lain, ciri-cirinya seperti apa, ciri khasnya seperti apa, perbedaannya seperti apa antara satu ikan dengan ikan yang lain. Nah, jadi bisa digabungkan antara video pembelajaran dengan alat peraga, yaitu berupa si hewannya langsung jika hewannya itu memungkinkan untuk ditunjukkan kepada siswanya. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian apabila kami ada kesalahan kata, kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.